Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, kami mahasiswa UMY semester 6. Kami ingin mewawancarai Masnya mengenai produk usaha Oh, Masnya ya. Ya, Mula boleh. apa? Bobby Kopong. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu. Boleh. Nama saya Sekar. Nama saya Ulia. Nama saya Zahwa. Nah, yang lagi Video video namanya namanya Linda. Linda. Mungkin kakaknya bisa perkenalan dulu ya. Kalau saya sendiri Rafli, ini teman saya Ari. Baik. Nah, kita dari prodi manajemen. Oh, manajemen. Ya, Ya, Fakultas ya. Ekonomi dan Bisnis. Angkatan berapa? Angkatan 2023. Oh, 23. Ya. Sama yang jaga 23. Iya. Baik, mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya. Boleh. Yang pertama nih, kita mau nanya, apa sih yang membuat menu bola ubi di sini tuh terasa istimewa atau berbeda dari yang lain? Jadi sebenarnya bola ubi ini kan kalau dilihat dari apa ya, asal muasalnya lah, itu kan dia tuh produk dari mana? Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, pokoknya daerah Asia sana lah. Cuma emang di Jawa Barat itu udah kayak hampir diadaptasi jadi makanan tradisional mungkin ya, otentiknya lah. Jadi kalau orang Jawa Barat pasti tahu gitu bola ubi. Nah, kita ini buka di sini itu ya apa ya? Karena kan emang Jogja ini kan multikultural kan. Banyak juga orang-orang pendatang dari Jawa Barat. Jadi kita rasa kalau misalnya buka bola ubi di sini itu termasuk potensi lah, dan masih jarang juga. Kalau di Jogja ini mungkin baru 3 atau 4 lapak lah mungkin ya. Sama termasuk lapak kita itu. Jadi ya itu yang buat istimewa sih menurut kita. Jadi ya tadi yang saya katakan apa namanya, yang jual jarang, unik, dan mungkin marketnya juga ada gitu. Marketnya ada tapi yang jual jarang kan berpotensi kan. Jadi terasa istimewa lah Mbak. Kalau dari rasa sih, kalau dibandingkan bolobi yang lain ya sebenarnya rasanya sama aja sih. Kalau mungkin pertama kan autentik ya. Bola ubi ini autentik. Supply-nya sedikit, demand-nya besar. Demand dari market share-nya besar. Terus cara pengemasannya mungkin kita lebih modern. Padahal ini kan seharusnya kalau yang di Jawa Barat yang banyak di pinggir jalan itu tradisional. Jajanan tradisional maksudnya sih Mbak. Akhirnya kan kita packingnya lebih modern, lebih kekinian bahasanya, lebih Gen Z. Mungkin seperti itu. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaannya akan dibacakan oleh Aulia. Pertanyaannya kedua itu, gimana sih Kak awal mula munculnya ide dari membuat atau menjual bola ubi ini? Oh ya, oke. Kalau ide itu balik ke yang pertama tadi, kita analisis dulu lah seenggaknya kan. Wah, ini berpotensi nih. Terus kalau misalnya bener-bener apa namanya, kita tuh emang mulai ini sebenarnya hampir kayak nggak sengaja sih Mbak. Tapi emang sebenarnya udah ada niatan mau jualan tapi belum nemu produknya apa. Akhirnya kepikiran, oh bola ubi kayaknya masuk nih gitu. Terus juga pas itu juga di momen yang kita lagi kosong-kosongnya lah, kayak saya masih skripsi kosong gitu, nggak ada kegiatan, ya kita iseng-iseng kita jualan, dan alhamdulillahnya bertahan lah sampai sekarang gitu. Ya mungkin dari situ sih. Baik, pertanyaan selanjutnya Kakak Zahra. Strategi apa sih yang digunakan untuk memasarkan produk kakak sehingga dapat dikenal dan diminati oleh banyak orang? Kalau strategi kita tuh ya itu tadi, dikemas dengan ala-ala Gen Z gitulah, modern kan. Betul. Jadi dari situ kita juga mainkan sosial media juga kan, konten-konten call to action. Terus kita juga kemarin itu baru kerjasama sama konten kreator juga, barter sharing gitu. Paling ya sisanya word to mouth lah, kita dari teman-teman main-main kesini gitu, ngeposting di story ya, kurang lebih kayak gitulah, yang udah zaman sekarang kan digital gitu ya, gitu sih paling. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama kakak ngejalanin usaha ini tuh inovasi apa aja sih yang udah dibuat buat narik pelanggan tetap ke sini? Kalau inovasi itu sebenarnya kan emang bawaan dari sana itu bola ubi kopong kan.
kopong dalamnya. Ya kita itu buat inovasi sebenarnya dari masukan juga sih dari customer, dari orang terdekat kita juga buat ditaruh isi gitu. Akhirnya kita bikinlah produk yang isi mozzarella. Jadi yang seharusnya Bolobi itu kopong, jadi ini nggak kopong, bantet gitu lah. Ya nggak bantet juga sih. Ada inovasi. Iya inovasinya jadi ada rasa dalaman kejunya gitu. Mungkin ntar ada juga nextnya bisa isi glaze coklat atau apa gitu. Terus sama kita tuh kan ada produk lagi itu lumpia ubi. Jadi emang sebenarnya banyak yang nyari ubi ungu. Nah berhubung ubi ungu ini termasuk susah juga barangnya ya bang. Terus juga pembuatannya agak sedikit susah lah, lebih susah dari yang oranye. Jadi kita jarang nyediain ubi ungu. Nah itulah dari situ kita bikin inovasi lumpia ubi ungu. Biar kalau ada orang yang nyari ubi ungu, ya udah langsung ke lumpia aja gitu. Ya harganya kurang lebih sama lah gitu. Inovasinya mungkin dari 2 menu itu sih. Sama kita paling bikin produk lain tuh ya mitra kerjasama ya sama sebelah ini kedai minuman baru jalan sebulan, jadi kita sekalian lah kita buka jajanan paketan sama minumannya gitu. Inovasinya paling itu sih 3 menu itu ya. Alhamdulillah sih masih responnya masih positif lah, semoga aja masih bisa berjalan terus. Baik kak, mungkin segitu aja pertanyaan yang kita tanyakan kakaknya, dan respon kakaknya sangat baik sekali dan jawabannya jelas. Ya, kita terima kasih kakaknya karena sudah mau meluangkan waktu untuk kita kesini. Terima kasih banyak ya kak.